Halo, ya, halo guys. Ya, jadi saya mau cerita nih. Ini cerita tentang saya komen di YouTube, tapi diserang sama para buzzer nih ceritanya. Saya diserang sama para buzzer, dipelintir seolah jadi fitnah, seolah saya ini anti pemerintahan, seolah saya ini musuh negara gitu. Konyol ya, konyol banget sumpah asli, konyol. Ini saya bacain ya nih. Saya itu yang komen pertama, komen saya mau bilang first, tapi ini lucu, virus itu diobatin gimana ceritanya. Ya, yang dilawan kan patogen virus itu. Selama virus itu belum divaksin, maka artinya kita harus ketergantungan dengan obat itu kan. Makanya yang sudah pernah sembuh bisa kena lagi, tolong yang merasa lebih pintar dipersilakan. Nah, itu note itu saya edit itu. Yang bagian note itu. Terus saya bilang di sini gue nggak bicarakan pemerintahannya, gue bicarakan penyakitnya, wahai buzzer. Nah, ini karena saya udah tracing balik mereka buzzer kan gitu. Terus satu IP address punya banyak akun. Oh, ya buzzer lah. Nah, yang pertama awalnya kita agak ini ya, kalau kelihatan di sini agak-agak kocak apa, agak-agak masuk akal lah, masuk agak ini terus. Nah, yang di bagian ini nih Adi Hermawan, cuman nggak jelas juga sih. Terus mau apa, yang sakit dibiarin nggak diobatin? Maksudnya apa ya? Maksud saya netizen sekarang kok gitu banget gitu. Ya awalnya saya pikir begitu. Terus saya balas, nggak, saya cuma bilang butuh vaksin sebagai obat, bukan obat pasar. Sarkas, masa dibiarkan nggak diobatin, tapi emang benar gitu. Terus dia bilang negara mana yang udah nemuin vaksinnya, itu masih lama, yang mendesak sekarang ini obatnya untuk yang sudah terinfeksi. Saya balas lagi, ya bagus bro, anda luar biasa. Saya mencoba untuk positive thinking, mencoba untuk menghindari kekonyolan. Lagi pula yang dibahas penyakitnya begitu, bukan bukan ini gitu loh, bukan, sebenarnya yang dibahas tuh penyakitnya gitu, bukan bukan negara ini minus atau negara ini mundur, bukan bukan. Terus berarti anda kurang baca berita, coba cari berita pembuatan vaksin di Indo bla bla bla. Tapi emang nggak ada gitu loh, beritanya tuh nggak ada, seperti nggak ada kemajuan gitu kalau dibandingkan dengan, jujur aja sih, berita vaksin Indonesia misalkan seperti di Amerika gitu kan, kayak hampir hampir tiap minggu itu kayak dilaporin kan. Berita vaksin di Cina juga begitu, di Beijing. Berita vaksin di Jerman juga begitu kenceng banget beritanya gitu. Cuman berita vaksinnya gitu, kita meneliti dari diri kita, apa, dari negara ini sendiri gitu, kayaknya nggak ini. Justru tim saya nyari berita pakai bahasa Jerman, Cina, bla bla bla. Skenario yang kita lihat, negara lain berhasil menemukan vaksin, ditiru sama kita ya, bla bla ya. Kalian ngerti lah. Negara ini kan negara importir kan, tukang impor lah. Terus emang nah, virus, ini agak masuk bagus nih. Virus baru kah dan riset butuh waktu. Ya oke. Mantap, ada timnya. Ada tim buat mencari berita tapi menghargai orang yang mencari jalan keluar COVID-19. Kelihatan bodoh. Jangan di awal emas ya untuk baca tulisan obat bukan vaksin. Dia orang nggak ngerti kayaknya. Vaksin itu obat gitu loh. Vaksin itu obatnya virus. Obat itu penyembuh, dan penyembuh untuk apapun apapun untuk nyembuhin dari penyakit itu obat gitu loh. Kenapa kok bahas vaksin? Lah emang yang dibahas vaksin? Emang yang dibahas vaksin? Kita bahas penyakitnya gitu loh. Kita bahas penyakit, ini orang aneh gini. Saya tahu ini bukan nama aslinya. Saya tahu ini bukan nama aslinya. Dari satu IP address bisa banyak gitu ya. Syukur yang sudah ada. Ini berita baik buat Indonesia. Ya ini ketahuan banget sih. Sebenarnya semuanya ini buzzer. Ini juga buzzer. Buzzer kelihatan lah ya. Terus kita hidup di sini jangan dibandingkan dengan gotong royong ada ketimuran, bla 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 bla. Ya, yang lain patut dipertanyakan. Ya terus, ada timnya. Ya buzzer. Virus untuk virus diobatin untuk replikasinya peruntukan untuk yang sakit, vaksin butuh proses, dan ini lagi dikerjakan setelah kemarin nemu strain virus yang ada di Indonesia, bla bla bla.
Nah, apa sih harus sepelintir ke arah soal saya menghina orang? Nah, ini dia, ini bagian anehnya. Bagian aneh, bagian dari orang-orang ya. Bagian dari orang-orang sebelah mana saya ngehina orang gitu. Sebelah mana coba? Sebelah mana gitu? Sebelah mana saya nggak tahu gitu. Saya udah baca berkali-kali gitu ya di komen saya sendiri, sebelah mana saya ngehina gitu. Saya menghina, saya nggak ngehina presiden, saya nggak ngehina negara ini, saya nggak ngehina menteri kesehatan yang udah nggak tahu kemana. Saya nggak ada ngehina orang-orang gitu loh. Saya nggak ngerti gitu kenapa gitu dipelintir gitu. Saya nggak ngerti apa apa buzzer itu emang dilatih untuk fitnah doang gitu ya. Maksudnya bisa nggak sih kita ngobrol kayak chatting biasa gitu loh, kayak sama temen gitu, nggak bisa ya? Oke, nah terus kita lihat nih, stop. Aku nggak bilang nggak bersyukur. Memang saya bilang cuma bilang ngobrol aja biasa. Dan perlu kalian ketahui negara maju itu lebih bergotong royong dengan cara mereka dan budaya mereka sendiri, nggak cuma di mulut doang. Ya, nggak cuma di mulut doang. Padahal udah saya kasih tahu nih, di mulut doang. Mereka harusnya sadar gitu, sebagai buzzer. Nah gini dong, ada pembahasan bermutu, diskusi sehat, bla bla bla. Nah kan, setelah aku cari kalian buzzer ya. Sorry itu emang nafkah kalian. Ya ini udah saya ini banget ini. Tapi apa harus ada diskusi pelintir soal aku orang jahatnya gitu kan. Wow bagus terus dia tulis nih, wow bagus kerja timnya, kalau gitu terusin aja, sukses buat kalian, aku lebih percaya BNPB Unair, tapi tetap salut buat kalian yang sudah berusaha payah buat tim, maaf ya. Emang kita mau ngelawan negara ini gitu, emang kita saya ngebuat tim mau jadi apa, tim teroris kita, tim anti Indonesia atau tim apa, kan enggak lah. Ini aneh gitu, seolah dia, tapi aku lebih percaya gitu kan, seolah saya berlawanan lah dengan BNPB dan UNR gitu, seolah aneh gitu. Maaf ya tuh, aduh nggak jelas deh. Buzzer itu aneh gitu, nggak susah sih emang buat tim apa, cuma grup bagi-bagi berita, misal George Floyd makamkan, maka Dow Jones itu salah satu pasar saham di Amerika turun karena orang butuh uang, tak segala tim, seolah tim buzzer pemerintah gitu. Ini udah saya singgung berkali-kali, berhenti, saya nggak anti pemerintah, saya udah bilang saya nggak anti pemerintah gitu. Alhamdulillah bro, kalian emang generasi milenial yang kritis buat kemajuan bangsa ini, salut. Oh ya, terus saya balas lagi, saya nggak kritisi pemerintah demi kemajuan negara, anggap aja kita lagi cuma isi kekosongan waktu kan gitu dengan diskusi. Terus ya, vaksin itu mencegah terkena COVID bro, antibody lah. Kalau obat itu mengobati yang sudah terlanjur. Nah ini sebenarnya yang saya harapkan sih yang begini aja, yang kita ngebahas penyakitnya kan. Jadi dia ngebahas, ya kita ngebahas COVID ya, saya nggak peduli itu dengan BNPB, UNR, BIN, saya nggak masa bodoh gitu dengan itu tiga ngebuat obat gitu. Saya cuma konyolnya, saya cuma pengen bahas ini nih, bahas COVID gitu loh. Secara teknis bukannya vaksin itu melawan patogen ya, kan gitu. Sedangkan dari diri kita yang telah divaksin, maka kan semakin kebal terhadap virus tersebut, imunitas. Orang-orang bisa mendapatkan imunitas memang tanpa vaksin, namun korban yang jatuh bisa lebih banyak. Sedangkan vaksin untuk yang sehat atau yang sudah sekarat itu untuk semua orang, malah sampai keturunan kita yang akhirnya punya kekebalan alami gitu. Maksudnya jadi ya kita semua divaksin nanti, kita semua ditancapin jarum kan gitu. Nah terus ada lagi satu lagi, Erna Kristiana, namanya Kristiana cuman dia pakai hijab, bodoh amat lah daripada saya dituduh sara. Ya saya nggak peduli banget sih. Wah bener, terus dia belain itu lah, orang kita lagi mau bicarain virusnya dia mah ngajak-ngajak politik kan, konyol. Terus ini nih, iya, kenapa saya dipelintir soal saya menghina? Yang dibicarakan di sini adalah virus dan penyakitnya. Kenapa dipoles jadi soal saya menghina pemerintahan? Ya siapa lagi? Terus saya balas, ya yang mau nebar kebodohan, gue ngobrolin soal penyakit, dia fitnah, gue nggak hargain orang. Nah terus di sini kan,
Dan terus dia balas lagi, kayaknya nggak tahu, mungkin ini dari IP address yang berbeda, saya belum ngecek. Tapi kalau dilihat dari bahasanya dia beda. Kalau kalau kamu pengen diskusi saat kayak gini dengan buat tim mencari perbandingan negara kamu dengan negara lain, terus kamu suruh negaramu meniru negara lain kopas vaksin atau obatnya, berarti patut juga dipertanyakan tentang kesehatanmu, bro. Oke, ternyata benar bodohmu kelihatan di awal, kamu yang stop. Terus em, saya balas nih dengan, ya emang siapa yang buat tim bikin perbandingan? Itu tim buat trading di stock market gitu. Iya, itu jadi tim berita gitu. Emang kita mau ngebandingin, emang Indonesia mau dibandingin pun ya emang bukan liganya gitu loh. Mau dibandingin dengan apa? Amerika gitu, ya emang bukan liganya. Mau dibandingin dengan Eropa, jauh, emang bukan liganya, bukan bukan aja gitu loh. Terus ngapain dibandingkan? Jadi saya nggak ngerti gitu. Ada buzzer tuh akhir-akhir ini pengen banget gitu loh. Terus saya tulis di sini, makanya cari berita asing terus. Terus siapa yang nyuruh negara ini? Saya bilang begitu. Siapa yang nyuruh negara ini? Siapa saya gitu? Siapa saya nyuruh negara ini? Emang saya anak presiden gitu kan? Bukan, saya bukan anak presiden gitu. Atau enggak saya bukan menteri, atau saya bukan presidennya, atau saya bukan anggota DPR, bukan gitu loh. Konyol gitu. Yang dibahas penyakit kok seolah dipelintir saya ini musuh negara. Benar, serius. Serius, kita lagi ngebahas COVID. Ini ibaratnya ada forum sains nih, terus tiba-tiba ada satu orang politik. Wah ini, eh dia langsung ngebahas ini, langsung ngebahas pasti ini konspirasi apa segala macam lah. Ya ngebahas politik. Ini kita lagi, ini ada satu forum sains gitu ya. Yang datang orangnya cuma orang politik gitu. Aduh, buzzer. Terus saya konklusi aja. Saya tulis aja di sini, buzzer emang dilatih jadi tukang fitnah ya, dipelintir terus buat dikatain pekerjaan yang nambah dosa mulu ya. Apa sih susahnya dibicarakan soal sains medisnya doang gitu loh? Iya benar, soal virusnya doang gitu. Saya cuma mau ngobrol doang, jujur aja sih. Tapi ini lucu gitu, seru juga sih. Aduh, ya kayaknya di apa ya? Nggak ada niatan saya untuk menghina BIN, untuk menghina BNPB, untuk menghina UNER. Itu ya kalau mereka mau jualan itu ya jualan aja sana, bodoh amat, saya mah jujur aja. Ya udah, kalau mereka mau jualan jualan, kalau enggak ya udah kan gitu. Kalau mau impor impor, kalau mau dibuat Kalbe Farma atau Indo Farma atau apa lupa saya. Induk perusahaannya pokoknya ada induk perusahaan Kalbe Farma, ada Indo Farma tuh, ada induk perusahaannya, saya lupa, cuman yang saya apal itu dong KLBF kan kode sahamnya. Kalau Indo Farma ya NDF kan gitu, bukan ya, NDF mah Indofood, pokoknya gitulah. eh jadi saya nggak ngerti gitu, jadi ini seru juga sih, lumayan kocak, dan menurut saya sih kocak juga ini, lucu juga dia, mereka sih memang ininya dia ya, ininya eh nafkahnya dia. Coba kita refresh dulu kali aja ada balasannya. Ini malam malam ini soalnya. Nah ini nih, kalian bisa lihat, dapatkan info corona bla bla bla. Saya masih 30 balasan. Nah gini. Jadi ininya doang nih, ininya doang nih yang dibahas gitu loh. Saya cuma mau ngobrolin soal penyakitnya gitu loh. Saya cuma mau ngobrolin soal penyakitnya, saya cuma mau ngobrolin soal patogen, virus, COVID-19, dan nggak ada niatan untuk ke pemerintahnya. Ini cuman beloknya jauh juga ya. Lucu. Lucu buzzer. Mantap. Ya oke, sekian. Alah, ya ini direkam pakai HP. Oke, sekian. Thank you untuk siapapun yang pernah ngeklik ini.